Selamat datang di dunia Tokusatsu, tepatnya di Story Recap. Story Recap kali ini akan merecap cerita dari Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi yang telah ditayangkan di kanal YouTube Suburaya Production dengan jumlah episode 10 episode. Sekedar info saja bila teman-teman ingin menonton versi originalnya dari Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi, silakan langsung saja datang ke channel Suburaya untuk melihat versi originalnya. Dan bila teman-teman telah ketinggalan ulasan alur cerita dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi bagian pertama, silahkan klik link yang ada di bawah deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjutkan cerita Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi bagian kedua. Diceritakan 10.000 tahun yang lalu, di mana perang besar Ultra terjadi, Belial dan Ken terlihat sedang menghadapi seorang suruhan dari Emperor Seijin. Tapi tak berselang mereka pun dikalahkan oleh Ultraman Belial. Tapi tak disangka Tartarus datang ke area pertempuran tersebut dan menargetkan Ultraman Belial untuk tujuan Tartarus ke depannya. Sementara itu di planet cahaya, tempatnya di area utama, terjadi sebuah pertempuran antara para Ultra dan juga Emperor Seijin. Di sini Belial dan Ken datang dan bertarung melawan Emperor Seijin, tetapi sayangnya kemampuan mereka tidak seimbang dengan Emperor Seijin. Ketika mereka tumbang, Mari datang dan memberikan sebuah Ultimate Sword, sebuah pedang suci yang diturunkan dari generasi ke generasi di negeri cahaya. Ken pun menggunakan pedang ini untuk melawan Emperor Seijin. Dengan kemampuan pedang suci yang bisa membawa Ken dan Emperor Seijin ke dimensi lain, Ken pun berhasil mengalahkan Emperor Seijin. Setelah peperangan terjadi, Mari dan Belial terlihat sedang berbincang mengenai kesuksesan Belial di negeri cahaya. Tak lama Ken pun datang dan memberitahu Mari bahwa Ken telah diangkat menjadi kapten pertama penjaga luar angkasa atau Space Guard. Belial yang mulai merasakan kedengkian di dalam hatinya kepada Ken. Tanpa disadari, Belial mendapatkan bisikan dari Tartarus dan menyuruh Belial untuk mengubah takdir Belial sendiri. Setting pun beralih di Ultra Colosseum di Tanah Cahaya. Ken dan Belial terlihat sedang berlatih, tetapi Belial di sini terlihat sangat ambisius melawan Ken pasca mendapatkan bisikan dari Tartarus. Belial pun pergi dari Tanah Cahaya, meluapkan kebenciannya di sebuah planet dan memutuskan untuk mendapatkan kekuatan terbesar dengan mencuri Plasma Spark. Hal ini dilakukan karena Belial ingin memiliki kekuatan dan juga kekuasaan melebihi Ultraman Ken. Tetapi sayangnya aksi dari Belial pun gagal dan dihentikan oleh para Ultra. Belial pun pergi dan tak lama Belial pun bertemu dengan Tartarus. Tartarus memberikan sebuah ingatan masa depan kepada Belial, yang dimana dia pernah menjadi musuh bebuyutan Ultra dan juga anaknya sendiri di masa yang akan datang. Belial setelah melihat ingatan masa depan dari Tartarus pun memutuskan untuk bergabung bersama Tartarus. Dan takdir dari Belial yang kita ketahui selama ini akan berubah dengan bergabungnya Belial dengan Tartarus. Setting pun beralih di Tanah Cahaya, tepatnya di tempat sains teknologi Boreal. Terlihat Ultraman Trigear dan Ultraman Hikari sedang menyelesaikan sebuah alat yang nantinya akan digunakan oleh Ultraman Taiga. Beberapa saat kemudian di Silver Plaza, Taro dan Trigear sedang berbincang mengenai alat yang dikembangkan oleh Trigear dan Hikari. Dan di sini alat yang dikembangkan Trigear diberi nama Taiga Spark. Nama ini diberikan oleh Ultraman Taro yang nantinya akan digunakan oleh anaknya sendiri, yaitu Ultraman Taiga. Lalu terjadilah sebuah insiden di mana Ultraman Hikari hilang tanpa jejak. Dan insiden ini membuat Trigear pergi ke planet Arp untuk mencari Ultraman Hikari. Dan tak lama Trigear pun menemukan Hikari yang terlihat sedang putus asa. Dan atas rasa putus asa yang dimiliki Hikari sangat kuat, membuat Ultraman Hikari dirasuki oleh energi kegelapan di planet tersebut dan merubahnya menjadi Hunter Knight Tsurugi. Pertarungan pun terjadi di antara Trigear dan Tsurugi di planet ini.
Tregear pun telah kalah dari Surgi. Tak lama Tregear mendapatkan sebuah bisikan dari Tartarus, yang sama halnya terjadi kepada Belial. Tak lama Tregear dan Taro pun bertemu. Di sini Tregear merasakan sebuah kekesalan terhadap tanah cahaya, dikarenakan tanah cahaya tidak bisa menahan kekuatan dari kegelapan yang berakibat kepada Hikari sebagai korbannya. Tregear dan Taro pun pergi ke sebuah tempat. Tak disangka sesosok kaiju kiriman Tartarus datang untuk melawan mereka, dan perkelahian pun terjadi. Tetapi sayangnya Tregear mendapatkan sebuah rasukan dari kaiju tersebut, yang membuat Tregear mendapatkan banyak hasutan untuk bergabung ke dunia kegelapan. Tetapi Tartarus pun tiba di hadapan Tregear dan memberikan ingatan masa depan kepada Tregear. Nah, ingatan tersebut berisi Tregear yang menjadi musuh bebuyutan para Ultra dan anak dari Ultraman Taro dan Ultraman Taiga. Akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Tartarus dengan tujuan untuk mengubah takdir Tregear di masa yang akan datang. Dua takdir yang baru dari Belial Tregear akhirnya dimulai di sini. Pun beralih di masa depan, di mana di sini para Ultra Brothers sedang menghadapi para komandan pasukan invasi tentara angkasa, yaitu ada Rey Batos dan juga Judas Spectre. Dan pertarungan pun dimulai. Cerita mereka akhirnya telah dikalahkan oleh Ultraman Taro dengan bantuan para Ultra Brothers. Tetapi secara mengejutkan, Tregear dan Belial pun muncul di hadapan mereka, dan pertarungan antara kedua belah pihak pun dimulai. Tetapi sayangnya para Ultra Brothers pun dengan mudahnya berhasil dikalahkan oleh Belial dan Tregear. Tetapi tak berselang lama Ultraman Zero pun datang menghadang mereka. Pertarungan pun kembali terjadi. Singkat cerita, Tartarus pun datang dan menghadang Ultraman Zero. Tartarus, Belial, dan Tregear pun memutuskan untuk pergi untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan yang belum diketahui kerajaan apa itu. Terdapat fakta yang didapatkan di sini. Ternyata para pasukan komandan alien yang telah dikalahkan oleh Ultra Brothers, mereka telah melewati waktu atau time travel di masa mereka belum dikalahkan oleh Ultraman Ginga, X, dan Victory, dan memutuskan untuk bergabung bersama Absolute Tartarus sebelum akhirnya mereka dikalahkan oleh para Ultra Brothers. Dengan kata lain, Tartarus selain bisa melintasi lintas waktu dan dimensi, Tartarus pun bisa membuat sebuah timeline atau paralel yang berbeda seperti yang dialami Belial dan juga Tregear. Dan perbuatan dari Tartarus ini berakibat sangat besar bagi universe Ultra yang kita kenal. Father of Ultra pun memutuskan untuk mengutus Zero menyelesaikan misi ini, dikarenakan hanya Zero lah yang mampu melakukan perjalanan lintas dimensi untuk mengetahui tujuan dan menghentikan pergerakan dari si Tartarus yang ingin menghancurkan kedamaian alam semesta. Dan cerita dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi bagian kedua akhirnya telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan recap story atau alur cerita lanjutan dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi bagian ketiga di Someone Entertainment. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.